Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor finansial yaitu PT Indo Retail Makmur Internasional terbuka dengan kode saham DNET. Berikut sejarah berdirinya DNET. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 16 November tahun 1995 dengan nama PT Diviacom Intrabumi. Pada bulan September tahun 1996, perusahaan ini mulai beroperasi sebagai Internet Service Provider di Indonesia dengan merek dagang DNET, dan membentuk divisi baru yang diberi nama Diviacom IT Solution. Pada tahun 2005, perusahaan ini fokus menyediakan layanan infrastruktur jaringan, seperti VPN dan infrastruktur berbasis internet protokol, yang kemudian diambil alih oleh PT Philadelphia Lestari milik Peter Tanuri, yang berbisnis di bidang teknologi informasi. Pada tahun 2013, Salim Group menanamkan modalnya pada perusahaan ini, dan modal tersebut pun digunakan untuk berinvestasi pada Indomaret, KFC Indonesia, dan Sari Roti. Perusahaan ini kemudian mengubah namanya menjadi PT Indo Retail Makmur Internasional, untuk mencerminkan akuisisi dan perubahan fokus bisnis perusahaan, dari penyediaan layanan internet untuk menjadi perusahaan holding investasi yang berfokus terutama pada industri konsumen dan retail di Indonesia. Pada tahun 2014, Diviacom IT Solution mengakuisisi Nextsoft, sebuah perangkat lunak manajemen distribusi, dan di tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT Indo Retail Persada Nusantara untuk berinvestasi pada PT Mega Akses Persada yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur komunikasi. PT Indo Retail Makmur Internasional merupakan perusahaan induk investasi yang berbasis di Indonesia, yang utamanya berfokus pada industri konsumen dan retail di Indonesia. Kepentingan strategisnya ada di PT Indomarko Prismatama, PT Fast Food Indonesia, dan PT Nippon Indosari Corporindo. Indomaret bergerak dalam pengoperasian rangkaian waralaba toko kelontong di Indonesia. Fast bergerak dalam pengoperasian gerai KFC, rangkaian restoran cepat saji di Indonesia, dan Roti bergerak dalam produksi roti dan kue kemasan. Perusahaan ini juga bergerak dalam bisnis yang berkaitan dengan internet. Berikut info dan fakta seputar DNET, perusahaan investasi jasa dan perdagangan umum PT Indo Retail Makmur Internasional, mendirikan anak perusahaan baru di bidang telekomunikasi bernama Fiberstar Private Limited yang berkedudukan di Singapura. Pendirian Fiberstar dilakukan perusahaan melalui anak usahanya PT Mega Akses Persada. Melalui PT Mega Akses Persada, perusahaan mengembangkan sektor telekomunikasi dengan bisnis jaringan serat optik lebar, di mana telah menjangkau 17 provinsi, 135 kota atau kabupaten, dengan panjang gelaran mencapai 28.714 atau naik 62,6% dari periode sebelumnya. BRI berkolaborasi dengan Indomaret yang memiliki jaringan outlet terbesar dan tersebar. Dengan adanya metode pembayaran dengan kris Brimo ini, BRI dan Indomaret berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi dengan program-program yang menarik, guna menjadi value added penggunaan Brimo sebagai alat pembayaran bagi masyarakat Indonesia. Bank Mandiri bersinergi dengan PT Indomarko Prismatama untuk meluncurkan Imani Co-branding berdesain khusus Point Coffee sebagai kartu member untuk pelanggan. Peluncuran kartu Mandiri Imani Co-branding Indomaret Point Coffee ini diharapkan menarik minat para pelanggan Point Coffee untuk memiliki dan menggunakan Mandiri Imani di outlet Point Coffee. Berikut klasifikasi grup bisnis DNET. Indomaret yang memiliki fokus utamanya pada industri konsumen dan retail di Indonesia antara lain, minimarket seperti Indomaret, Indogrosir, Ceriamat dan Omi, supermarket dengan Super Indonya, roti, dengan brand market Sari Roti, Prime Bread, Sai Bread, Mr. Bread, restoran, seperti KFC, Taco Bell, Mr. Donut, Yummy Choice, Osaka Food, Wasoku Sato, kedai kopi,
dengan andalan Point Coffee, perdagangan elektronik, dengan aplikasi Klik Indomaret, Klik Indogrosir, ogahrugi.com, idmarko.com, Indopaket, Isaku, Maypoint, dan telekomunikasi, dengan ACGI dan Fiberstar. Berikut toko retail dengan jumlah sebaran di Indonesia. Pada 2022, Indomaret menjadi toko retail modern kategori penjualan makanan, minuman, dan kebutuhan harian yang memiliki gerai terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Euromonitor yang dihimpun dalam laporan tersebut, pada 2022, Indomaret yang dikelola oleh Salim Group memiliki 19.996 gerai dengan nilai total penjualan mencapai 7,6 miliar US dollar. Di urutan kedua, ada Alfamart milik PT Sumber Alvaria Trijaya dengan jumlah gerai 17.394 unit dan nilai penjualan 7,62 miliar US dollar. Sekitar 92% dari nilai penjualan toko swalayan di Indonesia, berasal dari kedua perusahaan ini yang memiliki sistem modern, sistem distribusi yang terintegrasi, dan pengadaan yang berpusat. Berikut penghargaan yang diraih DNET. PT Indomarko Prismatama kembali meraih peringkat pertama dalam penghargaan Top 20 Merek Franchise, dengan tingkat kepuasan franchise tertinggi tahun 2023 dari majalah Franchise Indonesia. Indomaret masuk ke dalam penghargaan yang berupa Franchise Brand Awareness Survey, Franchise Top of Mind, dan Social Media Award. Indomaret kembali mendapatkan penghargaan ketiganya yaitu masuk ke dalam jajaran 250 top Indonesia Original Brand. Setelah dinobatkan menjadi first runner-up for Best Broadband Carrier di Telkom Asia Award 2019 pada Mei lalu, Fiberstar meraih prestasi internasional lainnya sebagai Asia Best Employer Brand 2019, dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki DNET yaitu, Hana Well Group Limited memegang kepemilikan sebesar 39,35%, Antoni Salim sebesar 25,3%, PT Mega Era Raharja sebesar 20,13%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 15,2%, Masyarakat Warkat sebesar 0,02%, dan saham Treasury sebesar 0%. PT Indo Retail Makmur International berdiri pada tanggal 16 November tahun 1995, dengan bisnis usaha perdagangan umum. Perusahaan mulai mencantikan namanya di bursa pada tanggal 11 Desember tahun 2020, dengan harga Rp250 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 64 juta lembar. Berikut kinerja keuangan DNET. Indo Retail Makmur International per tanggal 31 Maret tahun 2023 mengemas laba bersih Rp211,90 miliar, menyusut 28% dari periode sama tahun sebelumnya sejumlah Rp296,43 miliar. Akibatnya laba per saham dasar turun ke posisi Rp14,94 dari posisi sama tahun lalu sebelumnya Rp20,90 per lembar. Laba usaha perusahaan sebesar Rp259,44 miliar, mengalami penciutan dari Rp318,52 miliar. Penghasilan keuangan Rp117,20 miliar susut dari Rp140,18 miliar. Biaya keuangan sebesar Rp129,37 miliar turun dari Rp130,35 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp247,26 miliar turun dari Rp328,35 miliar. Beban pajak penghasilan bersih sebesar Rp11,17 miliar turun dari Rp13,58 miliar. Jumlah ekuitas sebesar Rp12,56 triliun melonjak dari Rp12,32 triliun
Total liabilitas sebesar Rp6,34 triliun menyusut dari akhir 2022 sebesar Rp6,59 triliun. Jumlah aset sebesar Rp18,71 triliun turun dari akhir tahun sebesar Rp18,91 triliun. Berikut potensi Indo Retail Makmur Internasional di masa depan. Pertama, di masa depan, Indomaret masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan konsumen, inovasi yang berkelanjutan, dan komitmen terhadap pelayanan yang baik. Mereka mungkin akan terus menjadi pemimpin dalam industri minimarket di Indonesia. Indo Retail Makmur Internasional menyiapkan anggaran belanja modal sebesar 600 hingga 700 miliar rupiah melalui entitas anak, PT Mega Akses Persada. Entitas anak masih membutuhkan ekspansi dan gelaran tahap kedua setelah 7 tahun beroperasi. Mega Akses Persada berhasil mencapai 1 juta home pass pada tahun lalu. Indomaret telah berhasil meraih sejumlah manfaat yang signifikan, yang secara keseluruhan telah berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilannya sebagai salah satu pemain utama di sektor retail di Indonesia, dengan melanjutkan strategi pertumbuhan bisnis yang signifikan, daya tarik konsumen, kemudahan berbelanja, peningkatan loyalitas konsumen, inovasi berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis waralaba. Sekian pembahasan kali ini dari PT Indo Retail Makmur Internasional. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.